Jadi menurut saya media sosial ini tetap aja sama seperti sebuah teknologi lainnya. Anda mau itu jadikan positif, itu jadi positif, jadi negatif itu negatif. Dan kelebihannya apa? Tidak lagi kita itu bisa didikte oleh media-media mainstream yang media mainstream lagi media konvensional itu yang sekarang ini bagaimanapun kepemilikannya itu kan sekarang rata-rata sudah dimiliki oleh pemilik modal besar yang afiliasinya pada kekuasaan. Itu kira-kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bincang Perubahan Channel dimanapun berada di seluruh penjuru negeri. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan peran media dalam turut mencerdaskan publik, terutama dalam melakukan pencerahan di bidang kesadaran ekonomi dan politik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan dalam kesempatan ini memang ada kebijakan yang cukup meresahkan rakyat dan membebani akhirnya, yaitu tentang kenaikan BBM. Dan ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh senior kita di bidang media. Ada Bang Hersubeno Arif. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kelihatan tua banget kalau dua senior. Tapi semangatnya muda gitu. Juga ada Dr. Ahmad Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini terlihat muda Bang. Muda. Muda terus dia. Ya memang masih muda. Ya. Juga membersamai kita ada Bung Fanani dan juga Bung Nur Iman. Saya sendiri Wahyudi Al-Maroki akan membawa kita berbincang-bincang bersama tentang persoalan ini. Baik Bang Her, ini kan ada kebijakan yang memang membuat publik bukan hanya resah tapi sudah terbebani karena dengan naiknya harga BBM itu naik cepat. Termasuk komoditas lain cukup cepat juga ikut mengikuti kenaikannya. Sehingga masyarakat bebannya bertambah, pendapatannya tidak naik. Tetapi banyak juga media itu tidak menggambarkan situasinya gitu. Justru masyarakat tuh agak leluasa menyampaikannya di jalur media sosial. Nah ini Bang Her ini memandangnya seperti apa ini fenomena ini? Jadi sekarang terima kasih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sekarang ini kita, kalau zaman dulu gitu ya, kita bikin kegiatan, terus nggak ada wartawan yang meliput, itu kegiatan tuh bisa belum dimulai duluan gitu. Karena nunggu wartawannya gitu ya. Apalagi saya nggak usah sebut media dulu, kalau acara-acara pemerintahan gitu kalau nggak ada media itu datang, acaranya bisa ditunda gitu ya. Bahkan sampai wartawannya dijemput untuk. Tapi kan sekarang sebenarnya udah berubah gitu dengan adanya kemajuan. Iya, dengan media sosial yang kita sebut shifting media gitu ya. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu khawatir gitu. Dengan kalau kemudian sekarang katakanlah kita nyebut media-media besar itu dikooptasi oleh kekuasaan dan sebagainya gitu. Karena sekarang kan ini ada eranya disebut era kelimpahan informasi ya dalam media sosial. Cuman kan jadi satu persoalan yang serius itu di media sosial itu kan menyangkut validitasnya. Ya kan gitu ya. Itu yang jadi persoalan, kadang-kadang kita susah bedain antara itu berita itu valid atau tidak. Saya nggak nyebut hoax gitu ya, valid atau tidak gitu, karena dan cenderung orang kemudian karena bikin cepat bikin cepat terus kemudian yang disebut hidup dalam echo chamber. Itu era post truth gitu ya, orang cenderung hanya mempercayai berita-berita yang ingin dia dengar. Itu kan yang terjadi kan begitu. Itu akhirnya kemudian kan muncul akhirnya setiap kali dapat berita dan dia tidak perlu yang menurut dia itu cocok dengan apa yang dia pikirkan, dia sebar dengan cepat gitu. Padahal dia tidak melakukan proses verifikasi dulu. Nah itu yang menurut saya jadi berbahaya. Dan menurut saya ini penting untuk literasi pada publik gitu ya, bahwa eranya sudah berubah. Sekarang bukan justru rujukan orang itu bukan lagi media
media konvensional. Saya sebutnya tidak lagi media mainstream. Konvensional. Iya, karena media mainstream yang disebut mainstream itu sekarang media sosial. Iya kan, sekarang yang mainstream itu yang arus utamanya itu media sosial. Yang media yang lama itu media konvensional gitu. Nah, tapi menurut saya untung bukan media kolonial. menurut saya ketika biasakan, kalau saya karena saya biasa sebagai wartawan itu selalu bersikap skeptis. Itu kan selalu begitu ya, kalau doktrinnya wartawan harus skeptis ada skeptisisme. Setiap kali kita mendengar berita kita harus skeptis dulu, kemudian melakukan proses verifikasi, baru kemudian setelah dapat kita baru kemudian itu sebuah berita yang kita yakini gitu. Nah, cuman saya sering sekali itu dapat kiriman-kiriman berita-berita yang sebenarnya radar kita sendiri, kalau kita tidak hidup dalam echo chamber, kita pasti akan udah curiga ini berita kok nggak logis gitu ya. Nah, saya biasanya kalau hal semacam itu saya gampang kok sama sekarang itu tinggal googling itu, cari beberapa sumber rujukan, kita akan tahu. Kalau dulu kan kita mau ngecek itu susah kan, kita mesti datang ke perpustakaan dulu apa. Sekarang kan gampang sebenarnya, asal orang malas saja. Tapi jangan setiap kali dapat berita di grup WhatsApp dan sesuai dengan info apa yang dia pikirkan langsung disebar. Itu bahayanya. Tetapi itu saya kira catatan negatifnya. Tapi catatan positifnya, Anda bisa membayangkan kalau dulu misalnya orang unjuk rasa misalnya gitu ya. Unjuk rasa itu kan Anda perhatikan dalam soal BBM tadi, karena kita soal BBM itu kan paling biasanya terjadi di kota-kota besar dan selalu pusatnya itu di Jakarta. Tapi sekarang ini kita bisa melihat unjuk rasa di mana-mana gitu. Dengan cepat lagi. Dengan cepat dan itu sampai kota-kota kecil. Gitu loh. Jadi menurut saya media sosial ini tetap aja sama seperti sebuah teknologi lainnya. Anda mau itu jadikan positif, itu jadi positif, jadi negatif itu negatif. Dan kelebihannya apa? Tidak lagi kita itu bisa didikte oleh media-media mainstream yang media mainstream lagi, media konvensional itu yang sekarang ini bagaimanapun kepemilikannya itu kan sekarang rata-rata sudah dimiliki oleh pemilik modal besar yang afiliasinya pada kekuasaan. Itu kira-kira itu. Tapi bukankah di penguasa juga dia membaca itu, akhirnya dia menyewa buzzer RP itu, dan itu kan cukup juga publik membaca itu, kemudian banyak yang mengatakan bahwa ternyata juga mereka menyebarkan berita yang seperti itu. Iya. Untuk awal-awal saya lihat ya, pada awal-awal tuh buzzer tuh sukses ya. Awal-awal sukses, dan kemudian terjadi pembelahan seperti yang terjadi sekarang itu kan juga peran buzzer. Tapi sekarang udah mulai kontra narasi ya itu, dan menurut saya orang cenderung mulai tidak, malah setiap kali ada apa yang dilakukan oleh buzzer itu kan malah diolok-olok kan sekarang oleh orang itu, mulai ada kesadaran gitu. Mulai ada kesadaran. Menurut saya nggak terlalu khawatir, karena tetap saja akhirnya itu yang hak itu pasti juga akan menang pada yang batil gitu kan. Kalau bicara itu berat itu. Gimana sih sebenarnya Pak Rahmat Islam itu? Saya lihat menarik yang dikatakan oleh Bang Hersu tadi ya, bahwa ini media sosial gitu. Dia bukan media konvensional, tapi justru menjadi media mainstream saat ini. Jadi memang tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Tentu kan kita ya dalam konteks orang Islam khususnya, atau ingin menerapkan Islam gitu, itu bagaimana menggunakan media sosial ini untuk kebaikan. Ada satu rumus sebenarnya yang sederhana yang diberikan oleh Rasul itu. Beliau kan pernah mengatakan, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil ilal bir. Kamu harus sidq, harus benar, harus valid, harus jujur, harus sesuai dengan realitas, jangan hoax gitu. Kenapa? Inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kevalidan itu, kebenaran itu, kejujuran itu, kesesuaian dengan realitas itu akan membawa kebaikan. Nah, kemudian mafhum mukhalafahnya, kalau tidak kebalikannya, kalau tidak sidku, berarti kan membawa kepada keburukan. Oleh karena itu waspada kita menggunakan media massa, media sosial dalam ini maksud saya, itu untuk keburukan, kan nanti akan ketidakjujuran akan menghasilkan dia keburukan. Dan nanti di akhirat itu ya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Masya Allah, sesungguhnya kebaikan itu akan membawa ke surga. Jadi rumusnya itu sebenarnya. Jadi Ustaz, mafhum mukhalafah saya jadi ingat almarhum
Bang Azumari Azra gitu ya. Gimana? Makna kebalikan itu. Ya benar kan kata dia menyarankan kita menggunakan kaidah fikih setiap kali mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu dengan mafhum mukhalafah. Artinya diartikan sebaliknya. Kalau BBM tidak naik itu berarti akan naik gitu ya. Kalau listrik yang 450 volt ampere itu tidak akan naik gitu, berarti akan naik. Kalau ekonomi meroket, Berarti nyungsep. Oh, iya. Ini karena disebut tadi saya jadi ingat itu mafhum mukhalafah ya. Mukhalafah. Nah Iya, gitu. iya, Jadi saya pikir rumusnya sederhana, yaitu jujur, benar, sesuai dengan realita, sesuai dengan data. Kalau dalil sesuai dengan argumentasi, dia akan membawa kebaikan, kebaikan akan membawa ke sorga. Ya. Kalau kebalikannya tentu hasilnya juga kebalikan. Ya sebelum saya ke surga minimal itu kebaikan di dunia. Di dunia Ya, ya lebih itu. Ya karena tadi dengan hoax, dengan fenomena buzzer dan sebagainya ini kan kacau balau kita Iya, tiap hari. itu. Masyarakat saling kalau saya lihat curiga apa gitu. Kalau di media sosial kan begitu ya, tiap hari yang disebut apa namanya tweet war gitu ya. Ya mungkin terjadi seperti itu. jadi bisa jadi justru memproduksi perpecahan. Iya. Perpecahan, keburukan. Nah itu mungkin yang kita berbicara ini untuk kebaikan kita bersama. Juga kalaupun kita sampaikan bukan berarti benci sama buzzer, bukan benci sama tadi apa penguasa. Justru Nggak kita boleh ingin, benci sama penguasa kan kita sebenarnya ya. Iya. Justru karena rasa cinta itu kita ingin menyampaikan kepada segenap publik, terutama kepada para pemirsa Bincang Perubahan Channel ya dimanapun berada. Mungkin bincang-bincang kita itu justru ingin membawa kepada ke arah kebaikan. Dan saya lihat tadi menarik juga yang dikatakan oleh Bang Hersu tadi ya. Jadi satu sisi kan dari yang memproduksi berita, yang memproduksi acara gitu ya. Yang kedua dari segi yang menerima. Nah, tadi yang harus check and check itu. Ya, itu penting ada literasi saya kira. Ada literasi. Ya, literasi kepada jangan selalu setiap kali mendengar berita yang menurut Anda itu sesuai dengan pikiran Anda itu langsung ditelan disebar. Lebih parah itu disebar gitu ya. Padahal sebenarnya gini, buat saya beberapa hal yang elementer gitu. Satu, beritanya salah, itu berat banget. Tapi beritanya benar, tapi sebenarnya sudah tidak sesuai dengan realitas yang sekarang. Itu kan juga nggak boleh juga itu. Atau berita lama gitu kan, dianggap sesuatu yang baru. Itu kan bisa juga menimbulkan hal yang salah. Itu penting, makanya kalau di media kita kan diajarin 5W1H gitu ya. Nah, itu yang disebut kapan siapa di mana, mengapa, bagaimana gitu-gitu. Itu penting gitu. Ya soalnya berita benar. Tuh dulu misalnya PDI akan menurunkan sekian ribu kadernya mengepung istana kalau BBM dinaikkan. Tapi itu kan berita lama. Dan terus tiba-tiba Ibu Megawati dan Mbak Puan menangis gitu. Masa iya sih kan? Nah kalau ada berita begitu kan kita tinggal langsung mikir, nggak mungkin dong kan ini sekarang pemerintahan PDI. Itu maksud saya yang begitu-begitu itu yang cara berpikir seperti itu yang harus dikembangkan gitu. Dan secara imani kan jelas ya. Itu di dalam Quran itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jelas. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik yaitu immoral person gitu, maka ceklah. Ya, tabayunlah, check and rechecknya. Jadi betul kita harus takut menerima sesuatu yang salah lalu disebarkan. Itu kan kita turut berdosa di situ, turut menyebarkan keburukan. Menyebarkan keburukan, ujungnya mendapatkan keburukan dan bisa tidak ke surga. Paling penting sekarang itu di era sekarang ini, saya tahu bahwa eranya orang sudah berubah ya. Sekarang kan kita nggak pernah lihat orang duduk di ruang tamu gitu bersama keluarga nonton televisi. Sekarang orang masing-masing gitu menggunakan gadget, duduk, bahkan kita duduk berdua pun kita yang tonton bisa berbeda-beda gitu. Nah tapi yang paling penting menurut saya itu literasi gitu, karena ada yang disebutkan sekarang gini, yang sering saya juga selalu sebut begini. Kita menggunakan smartphone, but stupid user, gitu kan? Yang smartphone-nya, yang smartphone-nya, tapi usernya stupid. Ya ini justru lebih paling berbahaya kan, gitu ya. Jadi teknologi itu menjadi berbahaya di tangan orang yang stupid gitu ya. Walaupun teknologinya smart gitu ya. Nah saya kira ini yang paling penting menurut saya, penting terus
gaungkan juga soal literasi. Yang penting bagaimana bermedia sosial dengan baik gitu. Dan kemudian juga kalau milih channel, pilih channel-channel yang cukup kredibel gitu. Jangan kemudian setiap kali kalau mendapat berita apapun langsung dikirim. Harus itu yang saya sering jengkel jujur aja. Setiap kali apalagi, dan kemudian mengirim itu tidak hanya satu orang gitu, dan banyak orang, dan menganggap itu sebuah berita yang baru, yang buat saya itu bukan berita yang baru gitu. Buat saya selalu dikatakan proses verifikasi itu penting. Dan tadi kan dalam agama juga diajarkan tadi tabayun dulu ya gitu. Nah, kalau soal begini ini nanti kita bisa mengurangi imbas, dan yang terjadi nanti teknologi itu memang betul-betul kita gunakan sebesar-besar manfaat. Kebaikan. Iya, bukan mudarat tapi manfaat yang perlu kita. Dan jadi dengan ada media sosial ini sebenarnya bisa dijadikan untuk ya saling bertukar pemikiran, saling beradu argumentasi. Tapi di situ kan diperlukan sikap keterbukaan. Karena tanpa terbuka kan nggak mungkin Bang ya. Udah curiga duluan, ini kok bawa-bawa Islam segala macam. Yang paling penting itu kan gini, kalau dulu itu ada hegemoni kan. Hegemoni kebenarannya informasi kebenaran itu hanya mereka pemilik modal kan. Kalau sekarang semua orang bisa melakukan itu. Makanya saya sebut sekarang itu everybody is a journalist. Everybody is publisher gitu. Karena orang bisa menerbitkan sendiri. Everybody is presenter, everybody is broadcaster gitu. Jadi Anda tinggal bisa mempresent, Anda bisa juga membroadcast, Anda bisa menjadi jurnalis, dan Anda juga bisa mempublishnya sendiri. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang harusnya kita syukuri gitu. Tinggal isinya itu untuk kebaikan. Itu kira-kira untuk dakwah Islam juga bisa di situ. Bisa, semua bisa. Ya. Baik, pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun Anda berada, inilah bincang-bincang kita yang hangat dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar. Amin. Intinya kita harus cek and recheck, intinya juga kita harus menyebarkan juga yang baik, sehingga kita akan menghasilkan kebaikan di dunia, minimal manfaatnya di dunia yang banyak, dan akhirnya juga di akhirat bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Amin. Dan kami undur diri, saya Wahyudi Al-Maroki. Juga ada Bang Hersu bin Arif, ada Bang Dr. Rahmat Kurnia. Kita undur diri, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu dalam Bincang Perubahan Channel di berikutnya dengan topik yang lebih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.